mulai. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di malam Ahad ini untuk bisa mentalakikan bacaan Al-Quran kita pada guru kita semua, yaitu Ustadz Rudini. Alhamdulillah sudah bergabung. Ya, tadi ada 9 orang bersama Ustadz, sekarang 8. Eh, Nanti insya Allah menyusul beberapa teman-teman masih ada yang di perjalanan. Semoga Allah mudahkan. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah ada berada di tengah kita. Dan kalau Ustadz sudah siap, Anda silahkan langsung kepada Ustadz Rudini. Baik, silahkan Ustadz. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ba'dah. Baik, sahabat yang baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala nikmat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Semoga senantiasa terus tercurah ya kepada kita semua. Ya tentunya ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya, wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mu'minatan kanat rizquha min kulli ragadan min kulli makan. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada suatu negara, suatu kaum, suatu daerah, ya, dengan Allah memberikan nikmat yang luar biasa, ya, rizki yang luar biasa yang Allah titipkan kepada mereka, raghadan min kulli makan, yang Allah berikan dari segala penjuru, ya, dari segala penjuru, ya, dan uh, melimpah ruah, ya, melimpah ruah, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Akan tetapi, ya, lanjutan ayat ini adalah, ya, fakafarat bi'an'umillah. Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, maka Allah memberikan apa? Ya, khauf wal ya. Rasa takutan yang luar biasa dan kelelaparan yang luar biasa. Ya, kepada mereka yang telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan bima kanu yasna'un. Itulah balasan bagi apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi sungguh berat ya bagi seseorang ketika Allah berikan nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga Allah terangkan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surah Ibrahim kalau tidak salah, ya, ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Dan ketika di mana hamba itu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah peringati, Allah peringatkan, ya, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Jadi mudah-mudahan kita tergolong orang yang terus bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah titipkan kepada kita, ya. Ya, tentunya nikmat ini yang tidak kita minta pun Allah berikan, ya. Bangun-bangun, ya, tidak kita minta mata kita berkedip-kedip, ya. Tidak pernah kita minta mudah-mudahan hari ini saya
bisa makan enak, tidak pernah kita minta ini. Tapi Allah kasih dengan apa? Maha kesempurnaannya. Ya Allah berikan dengan Ar-Razzaq, ya Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Allahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik sahabatku yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk rezeki juga ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk rezeki yang luar biasa. Ya, ada seorang tidak bisa, ya mungkin malamnya sibuk dan sebagainya, tapi sebagian dari kita Allah sibukkan dengan hal-hal yang baik seperti ini. Baik, alhamdulillah, silakan boleh yang pertama disebutkan hancanya, kalau bisa halamannya biar teman-teman yang lain bisa ikut menyimak. Assalamualaikum Ustaz. Surat Al-Mudathir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Mudathir, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Salah. Ya ayyuhal muddathir. Oh ya, Muddathir. ya tasdidnya lidah. Ya ayyuhal mudaththir. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur Wadzalika yawma idzin yawmun asir ala alal kafirina ghairu yasir Zarni wa man khalaqtu wa Zarni wa man khalaqtu wahida. Baik, cukup. Ya. Koreksinya Ustaz. Ya, koreksinya adalah di ayat ke-9 tadi roknya tebal. Di akhir asir, bukan asir. Oh iya. Yang kedua adalah ya, perhatikan tasydid di ayat yang pertama. Dan Iya. kalau bisa lebih disempurnakan al-jawfnya a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su lebih disempurnakan. Nah, Ya, terus pertanyaannya adalah, Ustaz. nah, Hah? belum selesai. Oh iya, Ya, maaf Ustaz. baik. Coba sebutkan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Ahkaman dan sakinah Wa apa tanwin. Ustaz? Buat tanwin. Ahkamun sakinah wa tanwin. Satu bahasa Indonesia ya Ustaz. Ya, bahasa Indonesia enggak Satu, apa-apa. satu izhar, dua idgham terbagi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Tiga ikhfa, empat iqlab, lima itu aja empat dah ya. Oh iya. Izhar, Kelima. idgham, ikhfa, iqlab ya empat. Kelima, tertib. Ambil wudhu. Lupa Baik. ada empat. Nah, coba sebutkan huruf ikhfa Huruf satu-satu. ikhfa, huruf ikhfa, ta, sa, jim, dal, zal, dal, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf. Itu lagi.
Kaf. Baik. Ikhfa termasuk tingkatan gunnah. Guna pertama musyaddadah, guna kedua idgham, guna ketiga Ustaz. Apa? Apa ya? Tingkatan gunnah yang ketiga. Iya, Baik. Coba sebutkan tingkatan gunnah yang ketiga apa? ikhfa dan iklab. Ikhfa dan iklab. Aduh. Jabarannya ya Ustaz. Baik. Ustaz. InsyaAllah. Sudah? Lupa. Lupa. Ustaz. InsyaAllah. Syukran Bu Fatihah. Ya, InsyaAllah. syukran Barakallahu Ustaz. fiik. Syukran Ustaz. Nah, semangat murojaah. Ya Ustaz. Bu Sartinah silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Insyikok Ustadz ayat 22. Al-Insyiqaq. Ayat 22. Silakan Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wabashirhum bi'adzabin alim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Masya Sadaqallahul Allah. azim. Masya Allah. Masya Allah. Bu Sartinah, coba ahkamu mim sakinah. Hukum mim Mim sukun. sakinah, mim sukun, ada mim bila ketemu Hukum ba, mim sukun. Ya. mim sukun ikfa sawawi. Apabila mim sukun ketemu dengan ba, cara membacanya dengan huruf mim dibaca guna dengan tempo yang panjang. Terus Kedua, idgham mimi bila huruf mim sukun ketemu mim dibaca dengan cara membacanya mim pertama diidghamkan dengan gunah yang dipanjangkan. Terus izhar sawawi apabila mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca izhar. baik, Masya Allah. Syukran. Benar, Masya Allah, benar. Makasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Maaf, Jadi, Ustaz. itu kok. Maaf Ustaz, boleh ini dulu Ustaz, mau izin mau lihat adik yang baru pulang dari rumah sakit Ustaz. Boleh, silahkan. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah Mega, silahkan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Al-Insan ayat 9. Bu Hajah Mega kemana? Nggak pernah kelihatan ya? Ini kemarin Ustaz menunaikan ibadah umroh. Masya Allah. Ya Mudah-mudahan baru Allah balik berikan nih. Baru umrah balik. yang mabrur. Doakan kita semua Amin. karena masih Amin. terijabah doanya sampai 40 hari ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Biar kita bisa berangkat bareng-bareng nanti ya. Insya Allah. Ya Teman-teman yang lain. insyaallah Ustaz. Bareng-bareng Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Iya Ustaz.
Mulai Ustaz, ayat Boleh. 9. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Baik, cukup. Oh, Bu Mega, Masya Allah. Bacanya sudah membaik ya, sudah baik, Masya Alhamdulillah Allah. Ustaz. Cuman Batuk-batuk ya, Ustaz. satu atau dua huruf yang kurang idbaq, huruf to. Innama nuto, nuto, bukan nut, bukan nut, Nuto. bukan nut, Tebal. tapi nuto, ya. Yang Tebal kedua Ustaz ya. adalah ayat 11, ya, walaqahum nadra, bukan nad, rodan bukan nadra, nadra. Huruf tebal semua Ustaz ya. Coba, ya, coba Not. huruf dod. Coba huruf dod, Jangan. makhraj dan sifatnya. Not. Apa Ustaz? Huruf dod, makhraj dan sifatnya. Maksudnya do. Do. Ya, huruf dod itu dan sifat. sebutkan makhrajnya di mana, sifatnya bagaimana. Oh, dot itu di sifatnya. Maksudnya. Aduh, saya lupa nih Ustaz. Not dot sifatnya dia do apa tuh? Masya Allah. Ayo. Makanya kenapa kurang huruf dod disebutkan karena tidak tahu sifatnya di mana dan makhrajnya di mana. Keluarnya di Ayo. itu ya. Keluarnya di ini ya, maksudnya Ustaz ini keluarnya huruf nih mahrojil dotnya itu. Ya, namanya makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Nah, dot itu tempat keluarnya di mana? Di ini. Di mana? Di rumah. Di tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi gerahan gitu ya Ustaz. Terus sebutkan terus. Salah satu tepi lidah atau keduanya pada posisi gigi gerahan yang huruf dot itu ya. Ya. Udah buka bukunya, Gimana? halaman berapa itu? Iya, halaman. Dot ya. Ya, Salah satu kalau bisa bukunya ditutup. nampak ya. Nampak jelas dari sini bukunya kebuka. Ada di samping. Ya lah Ustaz. Ya, Jarang nggak belajar. apa-apa. Ya Ustaz. Kenapa kita, contohnya gini teman-teman. Kenapa kita kurang sempurna menyebutkan huruf tersebut? Bisa jadi karena kita tidak tahu tempat keluarnya huruf tersebut. Ya. Jadi makhrajnya agak kurang, makanya salah nyebutnya gitu. Atau sifatnya dia tidak tahu, maka dia kurang mengeluarkan sifat-sifatnya gitu. Gitu. Jadi memang harus hafal ya, harus hafal itu ya makhraj dan sifatnya.
sifatnya apa, Bu? Sifatnya Hmm, apa itu? Tebal itu apa tuh ya? Kalau itu kan huruf tebal ya, Ustaz ya? Not, apa sih sifatnya apa? namanya? Sifatnya, sifatnya apa Ustaz? Udah lupa. Apa? Lupo. Iya, baik. Ya, kali-kali lah dibuka di murojaah. Oh, huruf dot sifatnya ini, huruf ain sifatnya ini, oh, huruf zal tempatnya di sini ya. Karena ya itu penting teman-teman. Penting ketika kita salah menyebutkan huruf, maka oh dia sifatnya salah nih. Harusnya di sini keluarnya. Kenapa keluarnya di sini ya? Karena itu penting. Pentingnya di situ belajar sifat dan makhraj. Ya bukan hanya sekedar kita buka buku hafal enggak. Kalau begitu bisa sih buka buku aja hafal selesai gitu. Karena itu hafal. Tapi ketika tidak tahu tempatnya di mana, ya kalau disebutkan dalam matan dadrasa min awsar yumnaha. Jadi huruf dal itu dia punya eh, sisi tepi lidah ya atau keduanya menempel pada geraham atau serambi geraham atas. Nah, itu sifat-sifatnya ya ada karena dia tidak memiliki sifat yang namanya hamas, maka berarti lawannya itu jahar. Dia tidak Oh memiliki ya. sifat syiddah, maka lawannya itu rukhawah. Ya, terus dia dia tinggi, maka dia isti'la. Ya, dia menempel, maka dia idbaq. Ya, dia apa? eh agak agak jauh dari tempatnya, maka dia ismat. Ya, ya. Dan dia juga memiliki sifat karena fungsinya tinggi, maka disebut dengan istitalah. Nah, begitu. Jadi harus tahu penjabaran-penjabaran seperti seperti yang di situ. Biar apa? Maksudnya agar teman-teman bisa, oh ternyata di sini, oh ternyata di sini, ternyata di sini. Ketika menyebutkan huruf itu mudah. Pun ketika kita salah, ketahuan, oh salah, salah kok, salah, salah. Nah begitu. Barakallahu fikum. Bisa silahkan. Baik. Surah Al-Munafikun ayat ke-5 sekarang. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. Rasanya sudah ini ya Ustadz. Ini sudah, Bu. Ini yang ditanya kemarin. Sekarang ayat 7. 6 atau 7? Oh enggak. 6. Enggak. Oh? Ya. Yang ke-6 ya? Iya. Nah, enggak apa-apa. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله
Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Baik. Sudah, Ustaz? Bu Iste. Nah, coba sebutkan saya huruf yang boleh dibaca tebal. Boleh dibaca tebal. Tadinya dia hurufnya tipis, tapi ini boleh dibaca tebal. Oh, lam ketika ismul jalalah. Terus dia ro dalam keadaan harokat, fathah dan dhammah. Terus ketika sebelumnya ada hamzah wasol dan sesudahnya berhadapan dengan huruf idbaq boleh dibaca tebal. Terus, ada lagi? Apa sudah? Kalau huruf itu kho itu Nggak dengar? masuk Apa? Huruf apa? huruf kho. Kho, memang sudah isti'ala kan dia. Ini hurufnya Ya, huruf ya, tipis ya. semuanya, tapi dibaca tebal. Itu udah. Lam, ro. Tadi lam dengan ro. Apa lagi? Ada lagi nggak? Cukup. Cukup kayaknya. Cukup kayaknya. Yakin? Nggak pakai kayaknya. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Harus yakin ini. Yakin. Ya, yakin ya, nggak pakai kayaknya. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nanti saya jelaskan. Huruf yang dibaca tebal dan huruf yang tipis tapi dibaca tebal. Nah, nanti saya jelaskan biar jadi murojaah teman-teman. Atau perasaan sudah saya jelaskan berkali-kali perasaan. Atau belum? Jangan pakai perasaan, Ustaz. Oh iya ya, susah lagi coba. Saya yakin bahwa saya pernah menjelaskannya. Iya, kami yakin. Tapi saya tidak, Pak Ustadz. Ya, tapi nggak tahu waktu itu, waktu menjelaskannya di kelas ini atau di kelas yang lain itu intinya. Ya kan. Ya, atau waktu dulu, waktu kelasnya Pak Henry zaman dulu ya, zaman awal-awal kita belajar. Baik, jadi huruf-huruf yang tebal itu ya, kalau sudah dibaca tebal ya tebal. Tapi huruf tipis yang boleh dibaca tebal. Ada 4 huruf tipis yang boleh dibaca tebal karena sebab. Yang pertama tadi benal, lam ketika ismul jalalah. Ya. Yang kedua ro ketika dia sebelumnya fathah atau dia disukunkan karena fathah. Ya, dhammah disukunkan karena dhammah dan berikutnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah alif, ya. Yang ketiga adalah alif ketika dia berhadapan dengan huruf isti'ala. Yang keempat adalah nun ketika dia berhadapan dengan huruf-huruf isti'ala kecuali ghain dengan kha. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika alif ya tebal bertemu dengan huruf isti'ala, misalnya kha, do, misalnya. Dia jadi panjang ya. Jadi panjang. Ada alif di depannya. Nah, alif itu jadi tebal ya. Harusnya kan kalau dal, ini enggak tebal. Da, za, enggak tebal. Ketika nah itulah disebut dengan tebal. Yang terakhir adalah nun sukun ketika bertemu dengan huruf isti'ala kecuali ghain dengan kha. Kapan? Nah, nun sukun ketika ikhfa itu misalnya shad yansurullah misalnya. Kalau bertemu dengan ta, anta, tipis nunnya, anta.
Ketemu dengan to tebal. Intaliqu. Intaliqu. Bukan intaliqu, bukan fi Nah, ya, ada 4 huruf tipis yang boleh dibaca tebal. Nah, barakallah syik. Yakin saya yang lupa itu, Ustaz. Nah, ya, Syukran, Ustaz. afwan. Yang kelima siapa? Ustadz Afwan. Bukan, nah. Assalamualaikum Ustadz. Apa? Waalaikumsalam Tadi yang wabarakatuh. itu huruf dod ya, Kenapa? ketika apa tadi? Tadi sinyalnya agak sendat. Nggak ngerti maksudnya gimana? Kan tadi Huruf ada 4 tebal. ya. Oh iya, Kan tadi ada 4. Yang huruf ya. dod itu tadi penjelasannya tersendat-sendat Ustadz Afwan. Bisa diulang nggak, Ustadz? Baik, bisa. Huruf dhad itu karena dia sudah. Ini nggak apa-apa. Huruf dhad itu bukan termasuk huruf yang tipis baca tebal. Dia sudah huruf tebal. Ya, jadi ini kita bahas ada huruf tipis yang dibaca tebal. Tadi pertama ada apa tadi? Ya, disebutkan sama lam. Yang kedua ada apa lagi? Ada ro. Yang ketiga ada alif. Ketiga ada nun. Nah, ini yang nun sukun ini ya karena sebab ini yang tipis-tipis ini dibaca tebal karena sebab, bisabab. Bukan dia misalnya tidak karena sebab dibaca tebal, enggak. Ya, ada sebabnya. Lam ismul jalalah, ro fathah dan dhammah, alif bertemu isti'la dengan nun sukun, bertemu isti'la kecuali ghain dengan kha. Naam. Dia ketika ikhfa misalnya nun sukun bertemu dengan sad yang su. Nun sukun bertemu dengan to yang taliqu. Nah, maka nun sukunnya dibaca tebal. Nah, begitu maksudnya Kalau yang bukan alif, atau huruf to sendiri. iya, iya. Kenapa? Tadi dengarnya Kalau ada yang alif, dotnya gitu. Yang alif ya oh, contohnya apa Ustaz? kalau yang alif contohnya bagaimana? Ya, alif itu sebelumnya huruf isti'la. Contohnya misalnya do, so. Nah, beda kan kalau dia sa misalnya. Sa, maka alifnya tipis. Kalau so alifnya tebal. Gitu. Itulah dibaca yang disebut dengan tebal. Paham bukan? Kalau Insyaallah. Ustaz. Aku baru maaf, paham Ustaz. Ternyata Pak dibaca panjang ya. Apanya? Maksudnya ya alifnya itu dibaca panjang ketika huruf tebal dibaca panjang berarti ya atau gitu. Apa maksudnya Iya, yang ketika dibaca mad, panjang itu mad ketika gitu ya. mad, Ketika mad ketika mad. Iya. itu Ustaz. Iya, Bu Fatihah. Jazakallah. Nah, ada apa Bu Fatihah? Wa iyyak. tadi huruf alif tadi kan kecuali ro sama ko dak Ustadz yang Ustadz bilang tadi. Ro sama kho Alif ya. kecuali Huruf nun Yang itu. bukan itu yang nun sukun. Nun sukun. tidak dibaca tidak di, kan dibaca tebal waktu yang huruf titik lah. Nah, kecuali ro sama ko dak tadi. Nah, itu Baik. kenapa gitu? Ko dengan ro Baik. itu alifnya ndak Baik. ini, Baik. ndak termasuk. Bukan alif. Bukan alif, nun sukun. Oh, nunnya salah. Iya. Oh, Kalau salah alif ya Ustaz. semua huruf isti'la maka dia tebal. Oh ya. Nun Oh, yang sukun. Nun kecuali sukun. tadi di non ya. Ya, nun sukun kecuali ghain dengan kho. Kenapa ghain dengan kho tidak termasuk? Karena dia adalah sebabnya sukun, berarti dia apa? Izhar. Bukan apa? Bukan ikhfa. Oh iya. Ya Paham? Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik, siapa yang kelima? Tidak ada? Keenam langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lupa Ustaz, tapi surah An-Nisa ayat 125 Ustaz.
kalau tidak salah. Ya, benar berarti kalau nggak salah. Ya, betul. Iya toh? Benar kan? Kalau Iya, betul Ustaz, betul. iya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوه النساء اللاتي لا تؤتونهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Baik, Masya Ustaz. ya, hasbuk. Coba jelaskan kita gini, apa namanya, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran ada Ya, 4 poin. Kalau ya, tidak salah ya Ustaz. Yang berarti pertama benar. yaitu, ya Ustaz benar, mad yang tidak konsisten. Yang kedua, huruf yang bukan qalqalah dipantulkan. Yang ketiga, gunnah yang terburu-buru. Yang terakhir, al-jauf tidak sempurna. Baik, tadi apa saja? Mad Teman-teman, yang ada mad yang tidak istiqamah, tidak konsisten. Terus apa lagi? Huruf yang sukun yang kedua sering itu mantul kecuali qalqalah. Yang ketiga, gunnah yang terburu-buru Ustaz. gunnah yang terburu-buru. Dan yang keempat, Al-jauf tidak sempurna. jawab yang tidak sempurna. Baik, kalau saya kasih contohnya nanti kelamaan. Nanti insya Allah kita bahas pengerjaannya pelan-pelan. Yang kelima apa? Ada yang kelima. Yang kelima apa ya? Tertib. Oh, ada tambahan ya Ustaz?
Iya. Ada tertib. Tadi yang pertama niat berkurang. Insya Allah. Share insya Allah. Barakallah. Ada 4 teman-teman ya. Yang salah yang sering terjadi. Nanti akan ketemu di Nunnya Sakhawi. Akan ketemu insya Allah. Yang kita akan sering bahas nanti di Qasidah Nunnya Sakhawi. Nah, barakallah fikum. Baik, yang ketiga, yang ketujuh. Bu Eni. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Nuh awalan Ustaz. Nuh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan buru-buru. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dunubikum wa panjang, Bu. Min zunubikum yaghfir lakum yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila panjang Abu langsung ke kha. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu lakum. Ulang. Idza Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Inna Panjang lah. Jangan panjang. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Baik, cukup, Bu. Coba ulang lagi sekali. Inna ajalallahi idza jaa. Idza, jangan idza, bukan idza, tapi idza. Coba ulang. Inna. Inna ajalallahi idza. Tidak panjang. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Baik, cukup.
Coba tadi sedikit koreksian yaitu huruf qaf dengan waw, Bu. Jadi ya bukan kau tapi ko, kau, kau. Nah, kau. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Qau. Nah, itu sifatnya apa tuh, Bu? Waw yang sukun pas fathah. Sifat huruf apa Ustaz? Waw, sifat huruf waw yang sukun fathah. Satu aja, dah. Sifat huruf waw. Ya, sifat huruf waw yang disukunkan fathah. Sukun fathah. Waw. Sukun fathah. Waw. Sifat huruf waw yang disukun fathah. Wa ya. Wa ya Ustaz. Ustaz. Catatan. Ustadznya terlempar sepertinya, Bu. Oh. Mungkin sebentar lagi segera bergabung. Ya, gitu. Silahkan dipikirkan dulu jawabannya. Nah, sudah bergabung lagi. Maaf, tadi keluar dia terlempar. Baik. Baik, apa tadi? Mahraj huruf waw ya Ustaz. Ya, yang sukun fathah. Masih ingat nggak? Sifat huruf waw itu jahar ya Ustaz. Enggak, satu aja, enggak banyak, satu aja. Waw yang sukun fathah, itu aja. Waw sukun fathah wa ya. Iya, waw yang sukun fathah, sifatnya apa? Disebut sifat apa? Fathah disebut sifat jahar atau gitu ya Ustaz maksudnya? Bukan. Iya, memang itu waw yang jahar, waw memang rokhawah, waw memang istifal, tapi saya mengenal satu sifat yang dia khusus sukun fathah, disebutkan karena fathah. Masih ingat? Lin ya Ustaz. Apa? Dibaca lin ya gitu maksudnya. Ya, iya. Sifatnya lin atau layyinah. Begitu maksudnya. Nah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, nanti kalau ketemu waw sukun fathah, ya dilembutkan seaninya, apa namanya, dilembutkan bacaannya. Gitu ya. Oh, gitu ya. Ya, iya. Nah, Ya. baik, silakan. Ya, afwan, bukan, silakan. Surah At-Taghabun ayat 10 Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها
وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 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 يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik, cukup. Koreksinya Ustaz. Baik. Yang ingin ditanyakan adalah kenapa dia dinamakan mad badal? Bakadzabu bi ayatina itu kan mad badal. Kenapa dia dikatakan mad badal? Karena pengganti hamzah. Belum jelas. Apa ya Ustaz? Ayo. Karena hamzah keduanya Hamzah keduanya karena hamzah kedua karena hamzah kedua karena hamzah karena. Gimana maksudnya? nggak tahu Ustaz. Harus tahu. Iya tak sepemahaman saya itu Ustaz. Karena hamzah keduanya karena hamzah. Pengganti. Hamzah keduanya pengganti. Baik, kita murojaah ya teman-teman yang lain juga. Ya, mad badal itu mad yang panjang, badal ya pengganti. Ya, jadi mana? Ini kan nggak sinkron mad badal, mad pengganti ya. Jadi orang Arab terdahulu itu tidak bisa nyebut a, ba. Misalnya a, i, u itu susah bagi mereka. Maka inilah istimewanya orang Arab dipermudah oleh Allah, dipermudah. Ya, jadi enggak dibaca a tapi dibaca a, digantikan hamzah yang kedua oleh huruf-huruf mad, maka disebutlah dia mad badal ya, huruf mad yang menggantikan hamzah sukun. Barakallahu fikum.
Jadi Baik, lanjut ya huruf siapa? mad yang Apa? jadi huruf mad yang menggantikan hamzah sukun gitu Ustaz. Iya, hamzah sukun yang kedua itu. Baik, silakan. Syukran Ustaz. Siap, Afwan. Nah, Ustaz, Ya, serah. Ali Imran ayat 116 halaman 65. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Baik, Ya, cukup. Ustaz. Yang susah-susah, Ustaz. Ya, nggak ada yang susah. Iya, suka lupa, Ustaz. Insyaallah. Baik. Jadi suka lupa jadi saya juga. Nah, boleh sembarang lah, Ustaz. Insyaallah. Jadi ya itulah indahnya murojaah teman-teman. Jadi ketika murojaah tuh enak banget lah pokoknya. Alhamdulillah. Baik. Sedikit ya kita mau murojaah yaitu huruf ahkamul hukum idgham. Idgham. Ya, hukum idgham. Idgham ada 3. Mutajanisain atau mislain, sama makhraj sama sifat, kemudian mislain mutajanisain sama huruf sama sifat sama makhraj, terus mutaqaribain huruf yang berdekatan, mislain mutajanisain mutaqaribain mislain mislain sama sifat sama makhraj sama sifat, kemudian mutajanisain sama makhraj beda sifat, mutaqaribain yang berdekatan makhraj dan sifat, berdekatan makhraj, mutabaidain yang berjauhan makhraj. Baik. Khair, insyaallah. Itu jenisnya ya. Ya. Nah, Masya Allah ya. Idgham itu jenisnya ya hukum idgham itu jenisnya itu. Ya. Nah, kalau terlihat dari
dua idgham itu ada idgham yang Kamil. dilihat dari sisi sempurnanya dan sisi kurangnya, dan dilihat dari sifat dan makhrajnya ya yang tadi disebutkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Baik, lanjut silakan. Kita masih lain mutajanis Ya, Ustaz. Siap, silakan. Kami. Al-Baqarah halaman 34 Ustaz, ayat Nah, 217. ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya adalah, insya Allah murojaahnya adalah kita murojaah sedikit ya. Murojaahnya adalah هو المد الزائد على المد الأصلي بسبب من همز. Mad far'i yang disebabkan hamzah, Ustaz. Naam. Mad far'i yang disebabkan hamzah ada dua, yaitu muttasil wajib atau munfasil jaiz. Muttasil wajib di dalam satu kata yang sama, munfasil jaiz dalam kata yang berbeda. Atau juga ada mad silah tawilah. Naam. Satu lagi? Mad badal. Naam. Nah, Ustaz. Baik, itulah huruf sukun, mad yang disebabkan karena hamzah. Naam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jazaa. Baik, sahabat PMB rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, murojaah itu menyenangkan, teman-teman ya. Ada yang pertama sendiri, ada yang punya, ada yang macam lah. Kayak murojaah. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Buku, tidak buka buku, ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang murojaah itu ya mengulang lagi, pelan-pelan. Ya, kadang-kadang ya Allah kasih kita ingat tanpa membuka buku, kadang-kadang juga ya kita sudah menguasainya tapi kok Allah dikasih lupa aja. Ya cuma Allah. Ya, nah Allah yang punya ilmu, ya bukan kita. Ya Allah al-alim yang maha mengetahui ilmu, yang maha berilmu, ya maha alim. Ya, maka ya kumaha Allah, terserah Allah. Jadi terkadang juga
Karena ketika kemarin daurah dengan Syekh Bakar itu, kemarin ada beberapa minggu yang lalu, itu ditanya ya blank ya. Lalu ditanyanya suruh menjelaskan sifat, suruh menjelaskan apa namanya ya kalau saya sifat jelaskan sifat itu apa, kenapa belajar sifat dan sebagainya. Itu sempat ngeblank ya, Masya Allah, terus dirangsang sama sama Ustad ya, dirangsang, nah, diingatkan, oh iya ya, oh iya, oh, langsung dijawab, udah bisa jadi terkadang apa namanya, oh kayaknya saya bisa nih, tapi kok Allah dikasih aja ya, makanya ya intinya murojaah itu adalah saling mengingatkan, bukan semata-mata saya kayaknya dia nggak bisa nih yang ini nih saya coba deh, bukan ya, bukan begitu. Murojaah itu terkadang saya kayak tadi nih, ada yang sudah mengingat tentang huruf yang tebal, huruf yang tipis, oh yang lain tuh nggak ingat tuh, nah itu situ, oh iya ya ada ya, kayak mohon maaf tadi bukan terkadang lupa yang tadi kasih materi, ternyata diingat waktu murojaah di sini. Terkadang juga misalnya Ita kadang tidak ingat, ternyata ketika murojaah sama Kang Adi sama Pak Edi, oh iya ya ada yang itu ya kan. Jadi ingat, Al-Quran itu ibarat mata air teman-teman. Jadi semakin diminum semakin seger, semakin dicari kandungan ini semakin seger, semakin bermanfaat. Ya, kayak saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan terus kita istiqamah di jalan yang hak ini, jalan yang benar. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dalam kebaikan. Dan tentunya mudah-mudahan juga kita diberikan rasa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, teman-teman. Coba dulu masih, mohon maaf sekali, kita masih muda, mungkin belasan tahun atau puluhan tahun mungkin dulu. Saya 20 disibukkan dengan hal-hal yang duniawi mungkin. Coba kita syukuri sekarang ya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Allah masih mengizinkan kita untuk belajar. Ini masih syukur yang luar biasa, teman-teman. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas waktu yang telah sediakan. Antum memsisihkan, mudah-mudahan menjadi waktu yang terbaik, mudah-mudahan jadi amal yang terbaik, mudah-mudahan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum. Saya akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz sudah mentalaki kami semua dan juga ya murojaah ya sehingga semakin terbuka kembali ingatan-ingatan kita mengenai materi-materi yang mungkin agak lupa seperti itu. Alhamdulillah. Dan tentunya semoga bacaan Al-Quran kita harapannya semakin baik, semakin fasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga semua buat teman-teman yang sudah hadir. Jazakumullah khairan katsira. Dan insyaallah kita akan jumpa kembali Ustaz ya di Jumat, mungkin insyaallah Jumat pekan depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran teman-teman. wabarakatuh.